Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Nur Nafia. Kembali lagi ke materi clustering ya. Kapan hari saya sudah membuat suatu sistem untuk melakukan clustering. Bisa dicek di channel Nur Nafia. Di situ saya belum membahas terkait konsepnya atau metode secara detailnya. Saya hanya langsung mengimplementasikan untuk melakukan clusteringnya saja. Nah, kali ini saya akan membahas terkait konsep clustering dengan K-min ya. Konsepnya. Jadi clustering itu mengkelompokkan data berdasarkan cluster-cluster tertentu. Jadi misalkan saya punya data cluster A, cluster B. Nah, saya buat clusternya 2. Nah, terus data mana aja yang masuk cluster A, data mana aja yang masuk cluster B. Itu berdasarkan variabel-variabel yang sama, jadi dia mempunyai ciri-ciri yang sama. Seperti itu. Nah, langkah pertama kita harus mempunyai datanya ya. Kita harus mempunyai data. Contoh, ini data saya ambil dari bukunya Bapak Sani Susanto, bukunya warnanya merah. Bisa dicek di Google, Nama bukunya adalah Pengantar Data Mining. Pengarangnya Bapak Sani Susanto. Nah, bisa dicek ya. Nah, datanya saya ambil itu di mana itu terkait pemesanan. Misalkan di sini jumlah lampu merahnya, jaraknya, terus ini waktu pengiriman. Nah, itu mau saya klasterkan sebanyak 3 klaster, K1, K2, K3. Nah, jadi langkah pertama harus punya data. Mana ini, Mas Allah? Nah, saya tulis dulu harus punya data number. Data angka ya. Kemudian mau menentukan jumlah banyak cluster, jumlah atau banyak cluster, mau dibuat berapa cluster nih. Nah, kalau saya ini mau saya buat 3 cluster, yaitu pengiriman yang cepat, sedang, dan lambat. Jadi saya clusterkan 3 cluster, misalkan di studi kasus ini contohnya ya. Nah, terus dari masing-masing cluster buat inisialisasi nilai tengahnya. Nilai tengah itu sentroidnya, titik pusatnya, titik pusat atau sentroid atau apa istilahnya, boleh sentroid, boleh titik pusat. Nah, jadi tentukan. Nah, tadi datanya kan jumlahnya 25 baris ya, datanya 25 baris. Nah, itu saya cek masing-masing variabel. Di sini ada variabel lampu, jarak, waktu. Lampu di sini adalah jumlah lampu merah, jarak adalah total jarak pengiriman, waktu yang dibutuhkan sekian. Anggap ini adalah dalam hitungan jam ya, 9 jam, 95 apa. Nah, ini ya. Ini juga dalam bentuk kilometer, jadi 0,2 0,5 berarti setengah kilometer. Nah, itu maksudnya dalam satuannya masing-masing. Nah, itu saya cek masing-masing variabel lampu, minimumnya berapa, minimumnya berapa. Jadi ini setelah saya cek, akhirnya saya tentukan nih klasternya ada 3, terus titik tengahnya ini. Jadi setiap variabel dan setiap klaster harus ditentukan titik tengah ya. Di sini studi kasus saya ada 3 variabel, yaitu lampu, terus jarak, kemudian waktu ya. Jadi ada tiga variabel, ini namanya variabel. Terus klasternya ada 3, yaitu klaster cepat, sedang, sama lambat ya. Dari masing-masing nilai informasi min, max, median, dan rata-rata, akhirnya saya tentukan titik tengahnya di sini. Jadi kalau K1 itu titik tengahnya 1, lampu, jarak 1, waktu 10. Terus ini juga sama, ini K2 itu sedang,
di sini lampunya, jumlah lampu merahnya 8, terus jaraknya 3, waktunya 24, dan seterusnya. Jadi ini ada 3 titik setengah. Jadi langkah ketiga membuat inisialisasi seperti di sini yang saya blok ini. Saya blok, saya kasih kolom. Oke, langkah keempat, dari masing-masing data ya, dari masing-masing data mulai dari 1 sampai 25 dicari jaraknya terhadap klaster, masing-masing klaster ya, masing-masing klaster. Jadi klasternya ada 3 ya, dicari jaraknya sebanyak 3 kali. Setiap satu baris data dicari jaraknya terhadap data itu 3 ya, 3 klaster. Nah, hitungan klasternya atau jaraknya, jarak ya, menggunakan rumus Euclidean distance. Jadi saya tuliskan rumusnya. Kalau membuat rumus pakai objek ya, ini objek, terus Microsoft Equation. Biar apa? Biar bisa diedit kalau pindah file. Ini. Misalkan D itu jarak sama dengan akar kuadrat, ada sigma sampai n ya, I sama dengan 1 x I kurangi x yang adalah data titik tengahnya, terus dikuadratkan. Itu sebanyak berapa? Ya, sebanyak jumlah datanya ya. Kita mulai, ini klasternya. Ini klasternya ada 3. Ini titik tengahnya. Jadi setiap klaster mempunyai titik tengah 3 poin. 3 poinnya apa? Yaitu lampu, jarak, dan waktu. Dihitung. Nah, ini akan terjadi sebanyak berapa kali ya? 25 kali 3. Ya, kan kolomnya ini. Nah, ini 3 ya. Nah, ini dihitung. Sebanyak 25 kali 3. Tapi kalau pakai di Excel saya sudah mudah ya, karena sudah ada fungsi untuk geser rumus, sudah otomatis. Nah, terus setelah dihitung ini, nanti setelah ini saya hitungkan contohnya. Nah, ini dilakukan sebanyak berapa kali iterasi ya, berulang ya, ini berulang, terus ini akan berhenti. Kondisi seperti ini akan berhenti jika nilai titik pusatnya sudah tidak berubah. Jadi nanti saya tunjukkan. Kita mulai dulu ini. Ini berarti iterasi yang pertama. Saya tulis di sini. Ini kegeser. Maaf ya. Nah, ini iterasi ke-1 saya tulis di sini. Iterasi 1. Saya cari nilainya. Jadi lampu ya, terhadap lampu, terhadap jarak, terhadap waktu. Cari SQRT untuk akar, SQRT rumpuka sum, saya jumlah ya, ada sigma tadi. Lampu dikurangi ini K1 dicapping 2. Ini saya kurangnya kurungnya kurang. Nah, ini yang B31 ini saya kunci biar dia tidak pindah-pindah baris ya. Terus berikutnya jarak dikurangi titik tengahnya K1 jarak, maaf, geser. Nah, dikunci lagi biar tidak pindah-pindah, dicapping 2, rumusnya kan kuadrat ya, koma, terus lagi untuk waktu dikurangi titik tengahnya ini, titik tengah K1 untuk waktu, dikunci lagi biar tidak pindah-pindah baris,
Oke, selesai K1. Nah, ini terus digeser sampai bawah. Ini untuk klaster 1. Nah, udah. Untuk klaster 2 kita lanjut. K2. Langkahnya sama. Kita copy ini, kita rubah posisi titik pusatnya. Nah, titik pusatnya berarti B32. Jadi ini semuanya dirubah B32 ya. K2. K2. Ya, titik pusatnya berdasarkan yang kita inisialisasi tadi. Nah, ini ya. Nah, ini di sini ya, B32 ini. Nah, kalau sudah, enaknya di Excel bisa di copy paste dan terus digeser. Nah, kalau sudah, terus yang K3 juga sama, kita copy. Nah, kalau K3 kita lihat di sini. K3. Nah, ini posisinya ada di B33, berarti kita rubah B33 karena titik tengahnya berubah di klaster 3, berarti B33. 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 Udah, terus kita geser. Nah, setelah selesai dicari minimumnya untuk menunjukkan dia ada di mana, di klaster mana. Cari minnya. Ini dicari min. Nah, sudah kelihatan ya nilai minimumnya dari masing-masing klaster. Nah, itu menunjukkan bahwa dia ada di klaster mana. Nah, nih hasil klasternya. Hasil K, saya cut seperti itu. Ini ada di K1, K2, 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 K1, K1, K1. Dari minimum itu kelihatan dia masuk klaster mana. K2, 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 K1, K2, K1, K3, K1, K3, 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 K2, berapa ini? K3, K3, K2. Nah, setelah selesai, dari masing-masing klaster itu dicari rata-ratanya, biar tahu dia berubah atau tidak. Jadi ini berulang atau tidaknya, biar kita cek. Nah, ini. Jadi K1, ini kan di sini tadi K1, K2, K3. Nah, yang K1 itu mana aja? Ini terus dicari rata-ratanya. Ya, jadi yang K1 semuanya K1 itu dikelompokkan terus dicari rata-ratanya. Ya. Kita ambil satu-satu. Memang agak ini ya, agak apa ya istilahnya? Agak lumayan apa nilai midati satu-satu, tapi memang langkahnya seperti itu. Nah, kita cari rata-rata dari masing-masing. Jadi ini saya tuliskan di sini itu berarti variabel lampu, variabel jarak, variabel waktu itu berubah semua nanti. Kalau dilihat dari nilai rata-ratanya, kita mulai dulu K1 ya. Jadi saya tulis sama dengan average, cari rata-rata dari yang masuk K1. Nah, kita buat filter dulu biar mudah. Nah, ini saya hapus dulu rumusnya.
untungnya di Excel ini disediakan rumus untuk filter ya. Jadi bisa memfilter. Nah, ini yang A1 kayak gini loh maksud saya. Oke. Nah, jadi ini dicari rata-ratanya K1 ya. Ini kita copy dulu biar enggak pindah-pindah. Ditaruh di sini aja. Nah, ini K1. Terus sekarang K2. Nanti saya taruh di sini K2. Ini dari iterasi yang pertama loh ya, masih iterasi pertama. Iterasi pertama itu langkahnya kayak gini. Jadi setiap iterasi kayak gitu. K2 ini kita copy lagi datanya. Terus K3 sekarang. Maaf. Astagfirullahaladzim. Saya simpan dulu biar tidak kebloknya tadi. Ya ikut ini yang K3. Kita taruh di sini. Nah, sudah. Ini K3. Nah, itu dicari rata-ratanya dari setiap variabel. Ya. Oke, nah ini ketemu kan? Nah, di bawahnya. Jadi ini saya cari rata-ratanya. Saya cari di sini aja sama dengan average dari masing-masing variabel ini. Berarti kolom pertama itu variabel lampu, variabel jarak, variabel waktu. Nah, begini ya. Average ini juga lagi average. Nah, setelah ketemu kita taruh di sini. Oh, kalau koma-koma bagaimana? Ya enggak apa-apa, kita buat ini. Nah, yang K1 3,86. 3,86. Terus jaraknya 2,89. Di saya koma itu titik ya. Terus waktunya 12,95. 12,95. Terus yang K2, berikutnya K2 9,1. Terus yang K2 masih K2 2,59. 2,59. Terus 2,5. Ini 25. Komanya tadi kalau 2 digit berarti hangus ya, hilang. Nah, atau 25,01. Nah, kalau dibulatkan 2 digit. Terus 11 untuk klaster 3, 11. Terus berapa ini? 4,6. 4,6. Terus 48,09. 48,09. Nah, ini dari centroid berikutnya, dari iterasi pertama berubah. Nah, ini kan ada perubahan ya, yang awalnya kayak gini berubah seperti ini. Otomatis kita lakukan lagi, berulang lagi iterasinya, berarti mencari jarak lagi ya, mencari jarak lagi. Langkahnya sama, saya buatkan lagi untuk sampai iterasi kedua atau mungkin ketiga, karena memang Kamin itu akan berhenti jika nilai titik tengahnya tidak ada perubahan ya, nilai titik tengahnya tidak ada perubahan. Nah, ini langkahnya sama, berarti cari lagi jarak masing-masing K1 untuk setiap data ke K2 ataupun ke K3. Terus dicari minimumnya dan dicari hasil klasternya. Hasil K. Ya. Kita mulai jarak di mana nilai sentroidnya sekarang berubah ya. Jadi nilai sentroidnya sekarang yang ini. Ini saya kolomi. Nah, ini ya. Loh, banyak kan. Mohon maaf. Sebentar. Saya bersihkan dulu. No border. Nah, kebanyakan tadi.
Nah, ini ya titik tengahnya sekarang. Jadi setiap data akan dicari nilai minimumnya berdasarkan K1, K2, K3. Jadi dia akan dihitung ke jarak masing-masing klaster. Kita mulai ke klaster 1 sama dengan rumusnya SQRT di sum, terus baris 1 dikurangi, jadi variabel 1 ya ke variabel 1. Nah, ini klaster 1 saya kunci. Nah, kayak gini biar tidak berubah. Pangkat 2, koma, variabel 2 nya jarak ya dicari ke K1 di jarak. Nah, kayak gini dikunci biar tidak berubah-ubah. Pangkat 2, terus koma, variabel 3 adalah waktu, kurangi, ini berikutnya ke variabel waktu masih klaster 1, dikunci lagi biar tidak berubah-ubah. Pangkat 2. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, terus ini digeser sampai semua data, berarti 25. Nah, kalau sudah, terus berikutnya ke klaster 2. Saya copy datanya, tinggal merubah dia di baris keberapa tadi. Kalau klaster 2 ini di baris 32 ya, berarti kita rubah datanya ini 32, terus ini juga 32, ini 32. Nah, terus kita geser ke bawah sampai semua data. Nah, klaster 3 juga sama, cari klaster 3, berarti di baris ini kita cek baris 33, berarti kita rubah di sini 33, 33, 33, 33. Nah, sudah, kita geser sampai 25 data. Nah, sudah. Kemudian cari minimumnya, langkahnya sama ya, dicari minnya dulu, berapa yang paling minimum. Nah, dari minimum ini terus ditentukan klasternya apa. Oke. Ini berarti K1, K1, K2, 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 K1, 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 K2, K2, K1, K1, K2, K1, K3, K1, K2, K3, 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 K2, K3, K3, K2. Nah, kalau sudah selesai, langkahnya sama. Dari klaster ini dicari nilai sentriknya berubah atau tidak. Ya, nilai sentriknya berubah atau tidak. Kita cek dari sini ya. K1, kita cek, sama kayak tadi di filter ya. Enaknya kalau di Excel ada filter. Kita filter. Nah, kita cari di sini yang K1. Oke, kita copy datanya. K1. Terus berikutnya K2. K2. Copy datanya K2, nanti kita cek nilai titik tengahnya berubah atau tidak. Dan yang ketiga adalah K3. K3. Ini datanya. Oke. Sudah. Ini filternya kita
buka semua. Nah, kita cari dulu nilai titik tengahnya. Ya, kita tulis dengan mencari ini average ya, average itu rata-rata. Sini average geser aja biar cepet. Loh, average maaf, average nah, setelah ketemu nilai titik tengahnya, kita cek apakah berubah atau tidak. Nah, banyak yang mengalami perubahan ya, kita lihat ya. Nah, ini banyak yang mengalami perubahan, jadi dilakukan iterasi lagi. Kita tulis di sini titik tengahnya. Saya tulis K1, K2, K3, lampu, jarak, waktu. Nah, kalau dilihat ini mengalami perubahan, kita copy aja langsung. Copy value ya, di pastenya value biar enggak kehitung. Nah, terus ini juga sama, copy, paste value, terus lagi di copy, paste value. Nah, sudah. Nah, ini mengalami perubahan kan, tidak sama nilai centroidnya. Otomatis kita harus melakukan iterasi lagi. Jadi ada iterasinya sampai berapa kali? Sampai kondisi nilai centroidnya tidak berubah ya. Iterasi ketiga berikutnya ya. Angkanya sama. Saya contohkan sampai iterasi ketiga. Nanti kalau masih ada perubahan silakan dilanjutkan sendiri, paling tidak itu paham konsepnya bahwa clustering itu seperti apa ya. Terus min hasil K. Saya cek satu-satu, maaf saya nulisnya hasil K ini sama dengan SQRT zoom setiap variabel di jumlah, cari jaraknya itu data 1 variabel 1 dikurangi klasternya yang digunakan adalah ini, nah yang ini ya, dikunci biar nggak berubah. Kedua, biar nggak pindah-pindah kursor, saya ingat-ingat aja ya urut-urutannya ya. Terus C2 dikurangi dolar N dolar 3 1 samping 2 koma D2 dikurangi dolar O dolar 31 samping 2. Nah, kita geser sama benar. Nah ya, di situ. Terus kita geser ke bawah. Terus kita gunakan untuk klaster 2, kita ngerubah berarti 32 nah, terus ini 33 nah, terus
digeser ke bawah. Maaf. Nah, sudah. Terus dicari minimumnya. Minimum dari ketiga klaster. Itu yang digunakan untuk menentukan klasternya dari jarak yang terkecilnya. Ini berarti saya tentukan K1, K2, 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 K1, 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 K2, K2, K1, K1, K2, K1, K3, maaf, K3, K1, K2, K3, 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 K2, K2, K3, K1. Nah, ini kayaknya masih mengalami perubahan. Kita cek aja nanti hasil clusteringnya, dicari rata-rata. Saya taruh di sampingnya K1. Kita cek. Harus diblok semua ya, biar ikut ke filter. Nah, K1 ini datanya kita copy K1, jadi ditaruh mana ya? Nah, ini K1, terus berikutnya K2, di sini K2, K2, copy, terus K3, K3, nah, kalau sudah terus dicari rata-rata dari masing-masing klaster tadi. Average. Nah, berubah lagi ya. Mengalami perubahan lagi, jadi kelihatan berubah, otomatis iterasinya pun berubah. Iterasinya nambah lagi. Itu yang bisa saya jelaskan terkait konsep K-min. Jadi clustering K-min itu harus ada data, terus datanya itu di inisialisasi titik tengahnya atau centroidnya. Nah, terus dilakukan training. Jadi trainingnya nanti ya sebanyak iterasi ini tadi untuk mendapatkan centroid yang sudah tidak berubah-ubah lagi. Jadi tujuannya training itu untuk mendapatkan nilai titik pusat yang sudah tidak berubah-ubah lagi. Jadi sudah apa istilahnya, kayak sudah pas. Nah, kayak gitu. Jadi ya sampai kapan ya, sampai kita nggak tahu iterasinya sampai berapa tadi ya. Intinya dia akan berhenti jika nilai titik pusatnya sudah tidak ada perubahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.